Tiba saatnya bagi kita pagi hari ini kembali lagi menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Kehadiran kita, keberadaan kita sebagai penggenapan dari firman-Nya. Sebab ketika kita ada di dalam firman-Nya dan firman-Nya di dalam kita, maka hal-hal yang besar akan terjadi bagi hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu sebagai bukti kebesaran Tuhan. Sungguh Tuhan itu sempurna dalam segala rencana dan karyanya. Terima kasih Yesus. Ku berserah kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sungguh hanya Dialah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini dan kita akan mendengarkan firman Allah. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu.
Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, di saat ini ya Tuhan kami penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan suara manis-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang bersabda bagi kami saat ini. Melewati hamba-Mu, Tuhan pakai. Engkau sendiri yang memakai mulut bibir lidah hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, memperkatakan kebenaran-Mu bagi setiap kami saat ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja, berkarya sepenuhnya atas kami dan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah kiranya telinga kami untuk mendengar dengan baik. Diberkatilah kiranya hati kami untuk tersedia bagi firman itu ditaburkan. Setiap kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kami menghalau itu semua, kami menolak, mematahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hingga setiap kami saat ini dengan penuh konsentrasi untuk mendengarkan firman itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di tahun 2020 ini. Ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Dan kiranya Tuhan terus akan menyertai kehidupan kita, akan memberkati kita dengan berkat-berkat dari sorga. Sehingga kita akan dipenuhi dengan ketenangan, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita senantiasa di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar dari satu kebenaran firman Allah yang telah dinyatakan oleh Tuhan melewati Rasulnya. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Buat firman Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, surat ini menyatakan bahwa setiap orang percaya kepada nama Yesus, kepada nama anak Allah, tahu, mengetahui dengan yakin bahwa orang tersebut memiliki hidup yang kekal. Amin. Supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada kepastian bagi orang-orang percaya kepada Yesus Kristus akan memiliki hidup yang kekal. Jadi ketika kita mengetahui akan hal ini dan kita meyakini kita orang-orang yang percaya memiliki hidup yang kekal, kita memiliki keberanian percaya kepada Kristus. Nah, keberanian itu saudara-saudara terbukti ketika kita dengan yakin berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa kita. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah, Dia mendengarkan doa kita. Inilah keberanian percaya kita. Bahwa apa yang kita minta diberikan, dikabulkan oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Saya memberikan satu gambaran begini dalam kehidupan saya secara pribadi dan keluarga. Saya melihat anak saya yang sudah mulai bertumbuh dalam masa remajanya, ketika dia meminta sesuatu,
dia meminta dengan kehati-hatian. Dia tidak asal meminta seperti kanak-kanak waktu dia masih kecil ataupun merengek-rengek. Tapi ada sebuah perubahan ketika dia beranjak kepada remaja. Ketika dia meminta sesuatu, tidak lagi meminta sembarangan, tetapi dia meminta sepertinya dia yakin bahwa apa yang dia minta kepada orang tuanya itu diberikan. Jadi begini maksud saya saudara-saudara, bahwa ketika dia minta sesuatu, dia minta dengan kepastian karena dia mengenal bapak dan ibunya. Dia mengenal sifat karakter orang tuanya. Jadi ketika dia meminta, pasti yang dia minta itu sesuai dengan kehendak orang tuanya. Karena dia sudah sering mendengar nasihat. Karena dia sudah sering mendengar cara orang tuanya. Seperti apa mengatur segala sesuatunya dalam kehidupannya. Jadi dia lebih banyak mengerti. Sehingga ketika dia minta, dia tidak akan berani meminta sesuatu yang dia tahu bahwa itu tidak akan diberikan. Dia akan berani meminta sesuatu kalau itu sesuai dengan kehendak orang tuanya. Jadi begitu juga kita dengan Bapa di sorga. Kita memiliki keberanian percaya bahwa Ia akan mengabulkan doa kita karena ketika kita meminta itu, meminta sesuatu yang sesuai dan seturut dengan kehendaknya. Tidak akan mungkin kita meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, sesuatu yang melanggar hukumnya sendiri. Karena Allah sudah memberikan hukum, sudah memberikan peraturan, sudah memberikan perintah-perintah kepada kita. Nah, orang-orang percaya inilah yang dikatakan di dalam firman Allah ini, orang-orang yang memiliki hidup yang kekal, memiliki keberanian percaya, meminta kepada Allah dan meyakini Tuhan mengabulkan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita tidak kecewa dalam kehidupan ini bahwa kita tidak menuduh Tuhan, tidak menjawab atau tidak mendengarkan doa kita. Yang harus kita perhatikan adalah kita mengenal Allah. Bagaimana kita bisa menurut kehendaknya kalau kita tidak mengenal kehendaknya, tidak mengetahui kehendaknya, tidak mengerti kehendak Bapa. Oleh sebab itu penting kita memiliki pengetahuan yang benar akan kehendak Bapa. Kita memiliki pengertian yang benar atas kehendak Bapa. Dan kita mengenal Dia dengan benar. Mengenal Bapa di dalam Yesus Kristus dengan benar. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepadanya, kita tidak meminta dengan omong kosong. Tetapi kita minta karena kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang kita minta itu sesuai dan seturut dengan kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapa itu. Jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Ini keberanian percaya, ini iman kita kepada Kristus dengan segala kebenarannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penekanan saya hari ini adalah tentang menurut kehendaknya. Jikalau kita meminta segala sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, maka apa yang kita minta itu
pasti akan dikabulkan oleh Allah. Setiap kita pasti merindukan, menginginkan apa yang kita minta itu dikabulkan. Apa yang kita harapkan dikabulkan 100%. Saya yakin dan percaya semua kita pasti mau dan pinginnya seperti itu. Bukan hanya iman yang kosong, bukan hanya iman yang mati, tapi benar-benar iman yang hidup, iman yang berisi, sehingga kita benar-benar akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah dan kita bersuka cita di dalamnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah meminta sesuai dengan kehendak Bapa? Itulah yang perlu kita gali, itulah yang perlu kita cari, itulah yang perlu dan sangat penting untuk kita dapatkan, kita ketahui. Bagaimana berdoa sesuai dengan kehendaknya, bukan caranya saudara. Tapi bagaimana kehidupan kita yang benar itu, yang sesuai dan seturut dengan kehendaknya itulah yang membuat doa itu didengar oleh Allah. Dan yang pastinya bahwa ketika kita berdoa bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Itu ada di bagian lain firman Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah bukan batu yang kita minta. Mungkin sepertinya kita minta roti. Tapi ketika Bapak melihat itu batu itu nggak akan dijawab. Kenapa? Karena kita belum mengenal Tuhan. Kalau sesuatu yang kita minta itu menjadi batu sandungan atas hidup kita. Nah, sesuatu yang pasti akan dikabulkan adalah benar-benar roti. Baik roti secara jasmani maupun roti secara rohani. Yang akan diberikan Bapa kepada kita. Nah, jadi oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita bisa memperoleh atau doa yang dikabulkan oleh Allah, kita harus benar-benar memiliki pengetahuan yang benar akan kehendak Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memiliki pengertian yang benar atas kehendak Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah mengenal Dia dengan benar. Sehingga kita benar-benar akan bersuka cita di dalamnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dan sampai ayat yang ke-24 berkata begini. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 24. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekali lagi saya ulang saudara-saudara. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa saja yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan ini sangat jelas. Apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Yesus, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa kita akan memperolehnya? Yang pertama dikatakan karena kita menuruti segala perintahnya. Yang kedua adalah berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang jadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita menuruti segala perintahnya? Ada banyak perintah Allah dalam hidup kita. Untuk kita saling mengasihi, untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, untuk kita saling mengampuni, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu, pokoknya banyak perintah itu. Dikatakan bahwa apa saja yang kita minta kita memperolehnya daripadanya.
karena menuruti segala perintahnya. Jadi itu pertanyaannya, sudahkah kita menuruti segala perintah Yesus, perintah Allah dalam hidup kita? Jikalau dia katakan berbahagialah orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam, yang menjadi kesukaannya, sudahkah kita melakukan perintah itu? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudahkah kita benar-benar mengandalkan Tuhan? Kasihilah, hormatilah orang tuamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sudahkah kita menghormati orang tua kita? Ada banyak sekali saudara-saudara, segala perintahnya, segala peraturan-peraturannya saudara-saudara. Makanya saya katakan dari awal tadi bahwa apa saja yang kita minta dikabulkan oleh Allah karena kita menuruti kehendaknya. Nah, jadi benar-benar kita harus memiliki pengetahuan yang benar atas kehendak Allah dalam hidup kita. Memiliki pengetahuan yang benar, memiliki pengertian yang benar atas kehendak Allah dalam hidup kita. Benar-benar mengerti Allah. Dan memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Kita benar-benar mengenal Dia. Sehingga saudara, semua perintahnya kita tahu. Perintahnya kita kenal. Sehingga tidak sulit untuk kita menurutinya ketika kita sudah memiliki pengetahuan tentang perintahnya. Kita mengerti perintahnya itu, kita memahami perintahnya. Sehingga kita bisa lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan kalau kita nggak tahu perintah Tuhan? Kalau mungkin saja tahu tetapi kita nggak ngerti, nggak paham tentang perintahnya, bagaimana kita lakukan? Terlebih lagi kalau kita tidak mengenal Dia. Kalau bahasa dunia biasanya katakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita sayang kepada Kristus? Bagaimana kita sayang, cinta, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati? Kalau kita tidak mengenal Dia, jadi harus benar-benar mengenal Dia. Tak kenal maka tak sayang. Kita akan memiliki kerinduan yang sangat mendalam kepada kekasih kita, yaitu Kristus, ketika kita benar-benar mengenal Dia. Gak mungkin kita memiliki kerinduan, gak mungkin punya rasa rindu kepada Tuhan kalau kita tidak mulai mengenal. Apalagi mengetahui tentang Dia, memahami, mengerti tentang Dia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya merasakan, ketika saya mengenal seorang perempuan dan saya tertarik kepada perempuan tersebut, terlebih dahulu saya akan mencari tahu siapa dia, di manakah alamatnya. Kalau zaman sekarang berapa nomor handphonenya? Wah, Facebooknya di ini bagaimana? Berusaha untuk mengetahui tentang dia. Lalu langkah selanjutnya mengerti, memahami dia. Sehingga ketika mendekati sudah paham. Oh, orangnya seperti ini, maunya seperti ini, oh kesukaannya seperti ini. Sudah mendekati. Lalu bertambah lagi mengenal dia. Ketika sudah mengenal dia, semakin ada rasa. Yang awal-awalnya hanya tertarik, belum memiliki rasa rindu. Tetapi ketika sudah mengenal dia, ada memiliki rasa rindu. Kalau enggak jumpa, 1 hari, 2 hari, waduh, begitu kangen berat, begitu rindu berat. Karena sudah mengenal. Yang diawali dengan mencari siapa dia, mengetahui tentang dia. Begitu juga kita dengan Allah. Yang saya katakan bahwa tidak mungkin kita memiliki kerinduan akan Allah kalau kita tidak mengenal Dia sungguh-sungguh.
untuk mengetahui segala kehendaknya, apa yang dikehendaki, apa yang menjadi kemauan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekali lagi saya mau katakan bahwa setiap kita pingin setiap doa-doa yang kita naikkan, yang kita panjatkan itu Tuhan dengar dan Tuhan kabulkan. Firman-Nya mengatakan bahwa apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Dia mengabulkan doa kita karena kita menuruti kehendaknya, karena kita menuruti segala perintahnya, karena kita berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini langkah selanjutnya, saudara, kalau kita sudah mengenal Dia. Apa yang kita lakukan? Kita sudah memiliki pengetahuan tentang Dia. Kita sudah memiliki pengertian, pemahaman, mengerti Tuhan. Lalu kita sudah mengenal Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, maka kita benar-benar mengerti Dia. Maka kita akan berbuat apa saja yang kita perbuat yang harus berkenan di mata Tuhan. Yang tidak mendukakan hati Tuhan, yang tidak mendukakan Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan hari lepas hari, setiap langkah kita akan berpikir, berkenan gak sama Tuhan? Kalau sesuatu yang kita pikirkan yang ada dalam hati kita, lalu kita kerjakan, itu berkenan kepada Allah, maka kita akan lakukan. Karena itu berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperoleh segala sesuatu yang kita minta ketika kita menuruti perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan terbukti bahwa barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Lebih luar biasa lagi adalah ketika Roh Allah berdiam di dalam kita. Ketika kita menuruti segala perintahnya. Ketika kita menuruti segala keinginan kemauan Allah dalam hidup kita. Ketika kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya, apa yang berkenan di matanya. Maka Roh Kudus benar-benar berdiam di dalam kita. Yang akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kita. Yang akan menghibur kita sehingga kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat terakhir saudara-saudara, ini pelajaran berharga dari seorang raja besar, yaitu Raja Daud. Seperti inilah keberanian percaya kita seharusnya. Yang saya rindukan dan pastinya saudara-saudara rindukan. Allah mendengar doa kita. Dan Allah mengabulkan apa saja yang kita minta. Raja Daud terbukti. Dia hidup dalam perkenanan Allah. Kita akan belajar dari beberapa ayat yang dimazmurkan oleh Raja Daud ini. Seperti apakah keberanian percaya kita kepada Allah karena kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, melakukan segala sesuatu yang berkenan di mata Tuhan. Mazmur pasal 18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Inilah keberanian percaya Raja Daud yang meyakini bahwa Allah mendengar doanya.
Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang tidak setia, engkau berlaku tidak setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Amin. Inilah yang dimaksud dengan keberanian percaya kita, saudara-saudara. Bahwa kita berani mengatakan di hadapan Allah yang mengetahui segala isi hati kita, yang mengetahui segala kehidupan kita, yang ada di pikiran kita pun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Berani mengatakan kebenarannya di hadapan Tuhan. Hari ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membayangkan sebuah keberanian yang begitu luar biasa terhadap seorang anak manusia, yaitu Raja Daud, yang mengatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Saudara, orang tidak akan berani berbicara, berdoa seperti ini kepada Tuhan kalau dia tahu bagaimana hidupnya, bagaimana pikirannya, bagaimana hatinya, bagaimana perbuatannya. Tapi ketika dia tahu bahwa dia sedang melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, tangannya adalah tangan yang suci yang diangkat kepada Allah, maka dia berani mengatakan, Tuhan akan memperlakukan aku, Tuhan akan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi saudara-saudara, ini pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan ketika kita datang kepada Allah, kita benar-benar layak, sekali lagi layak di hadapannya, meminta kepadanya. Satu kali saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, si Gilbert melakukan kesalahan. Tab yang saya punya itu pecah oleh dia. Lalu tiba-tiba dia datang meminta sesuatu kepada ibunya. Ini anak kecil, saudara, belum yang beranjak dewasa karena tidak mengerti tentang itu. Dia datang kepada ibunya, Mah, beli es krim, Mah. Lalu ibunya katakan, kamu tahu enggak, kamu baru saja melakukan kesalahan, tapi papamu pecah kacanya. Sekarang kamu berani minta untuk dibeliin es krim. Ini salah satu contoh, saudara-saudara. Anak dengan orang tua. Tapi kalau dia sudah mengerti orang tuanya, dia mengerti, memiliki pemahaman, pengertian terhadap orang tuanya. Ketika dia melakukan kesalahan, yang pertama yang dia lakukan adalah dia akan berdiam diri dan bertobat. Dia akan menyesali itu semua, lalu dia minta maaf, dia minta ampun, saudara-saudara.
Jadi seperti itu seharusnya kita dengan Bapa. Kalau kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, tentang perintah, tentang kehendaknya. Sehingga ketika kita berbuat kesalahan, kita datang kepada Dia, mohon ampun, minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya dan saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini, kesalahan ini, dosa ini. Sehingga benar kita layak di hadapannya untuk meminta. Raja Daud katakan bahwa sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Lalu dengan yakin Raja Daud mengatakan bahwa sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya selama-lamanya. Wow, itu luar biasa saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat terakhir saya akan bacakan. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati seluruh kehidupan kita. Sehingga kita semakin hari semakin mengejar apa yang benar di mata Tuhan. Semakin mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi carilah Tuhan. Berusahalah mengenal Allah lebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita ketika kita berdoa, Tuhan akan mengabulkan itu semua. Sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kesucian tangan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati dan kita akan berdoa. Segala puji syukur, hormat dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami, yang menguatkan kami bahwa apa saja yang kami minta Engkau berikan, apa saja yang kami doakan Engkau kabulkan. Ketika kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ketika kami meminta sesuai dengan kehendak-Mu, ketika jalan kami benar, ketika kami mengikuti segala perintah-perintah-Mu, ketika kami tetap hidup dalam jalan kebenaran-Mu, tetap melakukan segala hukum-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman ini. Nggak, firman ini akan menuntun kami untuk mendapatkan segala sesuatu yang kami rindukan di hadapan Allah. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Engkaulah pemilik hidup kami. Jadi apa saja yang kami minta, kami yakin dan percaya kami akan memperolehnya. Karena Engkaulah yang mempunyai segalanya. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh kami, sidang jemaat-Mu, dengan berkat yang berkelimpahan dari sorga, yang akan memenuhi hidup kami. Hingga damai sejahtera dan sukacita senantiasa akan menyertai
setiap langkah kaki kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekasih jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kini saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan siap menerima berkat Tuhan. Biarlah hanya bagi Tuhan, hanya bagi Dia segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya bagimu ya Tuhan segala pujian, hanya bagimu segala hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Sebab Kaulah Raja di atas segala raja. Hanya bagi Engkau sajalah ya Tuhan segala pujian, syukur, hormat dan pengagungan kami. Karena hanya Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami agungkan selama-lamanya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh menikmati berkat kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Dan jikalau hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu beribadah kepada Tuhan, kami menyanyi, memuji Tuhan, kami mempermuliakan nama Tuhan, kami menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kiranya ibadah yang kami lakukan ini sungguh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Ibadah yang berbau harum di hadapan Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami menyerahkan kembali hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik kami yang ada di rumah kami masing-masing,
Dan setiap kami yang mengikuti firman kebenaran-Mu dalam online ini, Tuhan kiranya memberkati kami pribadi lepas pribadi dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan, dengan kelimpahan yang baru yang datangnya dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka. Diberkatilah kehidupan mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan serta kuasa yang datangnya dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan, dengan roh keberanian untuk menghadapi tantangan zaman ini. Tuhan kiranya memberkati mereka untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan yang telah mereka berikan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Enggak, sungguh seluruh persembahan yang telah diberikan sungguh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan dari setiap persembahan yang diberikan. Dan kembali Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang memberi dengan sukacita, dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah, hingga segala sesuatu yang boleh mereka kerjakan dan lakukan dijadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan di saat ini dengan penuh sukacita kami akan menerima berkat yang tidak berkesudahan yang datangnya dari Tuhan. Namun sebelumnya kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita akan bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah. Oh haleluya, hiarala papa, oh keluar sikarala papa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima seluruh berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh kehidupan kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang percaya. Bersama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima perjamuan kudus, menerima roti dan anggur, roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Nah, saat ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus ini yang akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersatu bersama dengan Kristus di dalam kuasa darah dan kuasa dagingnya. Terima kasih. Dan saat ini kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini. Oh haleluya, hiarala papa, oh keluar sikarala papa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama akan melaksanakan perjamuan kudus untuk mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami, melayakkan, menyucikan, menguduskan kami di hadapan Allah, hingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu yang akan melaksanakan perjamuan kudus ini, dan urapilah setiap umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, hingga mereka pun akan
mendapatkan damai sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam kehidupannya, terlebih mendapatkan kekuatan baru dalam hidupnya. Suci kuduskan setiap sarana yang kami pakai ya Tuhan, baik roti dan anggur. Tuhan kiranya memberkatinya, menyucikan dan menguduskannya. Di dalam nama Yesus kami siap untuk melaksanakan perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengambil roti, mengangkat roti di tangan kanan kita, seraya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita mengambil anggur perjamuan, dan kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, seraya kita kembali mendengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Dan kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Dia, kekasih jiwa kita, terpujilah Dia yang menyelamatkan kita, terpujilah kasih karunia-Nya atas kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa mengucap syukur kepada Allah. Segala puji syukur kami kembali naikkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini, di mana kami melaksanakan perjamuan kudus, perjamuan suci ini, untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu yang begitu besar, pengorbanan yang begitu mulia di atas kayu salib, hingga melewati pengorbanan-Mu kami diselamatkan, melewati curahan darah-Mu kami disucikan, dikuduskan kembali, kami diperdamaikan dengan Bapa. Hingga hari ini kami boleh menikmati hidup dalam damai sejahtera, dalam sukacita di dalam Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kiranya melewati perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh akan semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh di dalam Kristus. Terlebih ya Bapa di sorga, kiranya melewati perjamuan kudus ini, kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Kami diberkati dengan iman yang teguh. Kami diberkati untuk lebih berani lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kami diberkati dengan kekuatan, kemampuan yang baru untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya melewati perjamuan kudus ini, kami semakin dekat dengan Allah, kami semakin erat dengan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan kiranya melewati perjamuan kudus ini, setiap kami diberkati dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Kami diberkati dengan kelimpahan sorgawi, karena saat ini kami sungguh bersekutu, sungguh bersatu di dalam kuasa darah Yesus. Kiranya darah Yesus itu sungguh-sungguh akan menyucikan, menguduskan setiap kami, menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami, hingga hati dan pikiran kami sungguh suci murni di hadapan Allah, yang akan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya melewati perjamuan kudus ini, kita semakin menghormati, semakin menghargai Allah. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.